Semuanya apa kabar? Baik. Baik ya. Sudah makan siangnya ya? Belum. Berarti Belum. Anda belum makan. Luar biasa. Baik, tentunya kami ucapkan selamat siang dan selamat datang tentunya untuk seluruh teman-teman dari media dan juga tamu undangan. Terima kasih sudah hadir di acara press conference peluncuran official trailer dan official poster film Kuyang. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah. Teman-teman semuanya, bahwa film horor ini bukan hanya sekedar film horor, ya, film horor nasional yang berbasis urban legend Indonesia dengan cerita emosional dan visual premium tentunya. Dan juga hari ini kita membuka pintu pertama menuju dunia Kuyang. Ini bukan sekedar horor, tapi cerita yang berangkat dari hal yang dekat, cinta, rumah tangga, dan tekanan yang pelan-pelan mengubah semuanya. Karena di Kuyang bukan cinta yang salah, tekananlah yang menjadikannya kutukan. Boleh tepuk tangan dulu dong semuanya. Baik, langsung saja kita akan memulai acara kita. Dan untuk yang pertama kita akan mengundang tentunya produser kita. Beri tepuk tangan untuk Bapak Victor G. Pramusinto. Baik, Pak Victor, izin boleh kasih sepatu dulu katakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada semua rekan-rekan media dan pegiat media sosial. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah mau hadir di acara preskon launching trailer dan poster film Kuyang. Ini adalah langkah awal dari perjalanan Kuyang ke depan sampai nantinya akan masuk ke bioskop di tanggal 29 Januari 2026. Jadi preskon ini merupakan starting point kita untuk memperkenalkan apa itu Kuyang. Sedikit cerita aja bahwa Kuyang di film Kuyang ini, di sini kita benar-benar mengupas lebih dalam tentang kisah dari Kuyang itu sendiri menurut urban legend atau menurut kepercayaan masyarakat khususnya Kalimantan. Ceritanya seperti apa, keseruannya seperti apa, horornya seperti apa, terornya, termasuk kisah cinta dan drama keluarga seperti apa, nanti kita bahas semua. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong untuk produser kita. Terima kasih Pak Victor. Nah, kalau tadi ini sudah ada sambutan dari Pak Victor sebagai produser, kita undang selanjutnya sutradara kita. Tepuk tangan untuk Pak Johansa Jumera. Sekaligus kita dengarkan sepatah kata dari beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga belum ngomong deh, tadi banyak banget ngomongnya. Terima kasih buat teman-teman media yang sudah berkenan hadir di acara launching poster dan trailer kami. Ini bagian dari salah satu Universe Saranjana dan ini bagian kami untuk memberikan yang terbaik di produksi kami. Dan kami jamin nonton Kuyang ini gak akan ngecewain kalian. Itu aja sih. Boleh tepuk tangan dong yang paling buat saudara kita. Sebelum saya lanjut ke talent, ini informasi yang saya dapatkan, informasi benar valid sepertinya, yang pastinya valid dari beliau langsung, bahwa tiket di Kalimantan dalam 8 jam buka, ribuan tiket sudah habis terjual. Oh. Ya. Jadi kita itu kan ada special show, kotanya itu ada di Banjarbaru sama Tabalong. Kita buka kalau nggak salah sekitar 1000 kursi terbatas gitu. Dan kita juga nggak ngomong bahwa bakal ada pemain atau apa gitu. Tapi dalam 8 jam dibuka online, itu pun udah hampir 80%. Dan seminggu lagi padahal acaranya, sekarang udah nggak ada tiket dan banyak yang DM kita untuk cari tiketnya. Tapi wah, keren, tepuk tangan dong, luar biasa loh. Apalagi nanti kalau sudah launching ya. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama lebih mengenal lagi tentunya dengan para guest di film Kuyang ini. Tentunya kita akan undang satu persatu sekaligus memperkenalkan diri mereka berperan sebagai apa di film Kuyang ini. Kita undang yang pertama ada Gofar Dias. Tepuk tangannya dong untuk Gofar Dias.
Perkenalkan, saya Gopar Dias, bakal memerankan sebagai pengawal untuk teaser Saranjana 2. Terima kasih. Yang digoyang ya. Oke, selanjutnya untuk Selin, boleh tepuk tangan untuk guys kita berikutnya. Boleh langsung berperan sebagai apa di film ini? Halo semuanya, saya Selin Hafani sebagai Ratu. Sebagai ratu. Baik, tepuk tangan dong. Baik, selanjutnya kita undang, ini dia idola saya pribadi juga, ada Dayu Wijanto yang paling hebat. Pokoknya mana-mana kalau ibu ini ada, udah emosi semua. Silakan ibu perkenalkan berperan sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Dayu. Selamat siang. Saya Dayu Wijanto berperan sebagai Rusmianti. Ibu aja. Kayaknya enggak gitu. Kayaknya yang sebelah sana itu kemarin itu. Ibu aja. Yang salah. Yang kuyang. Saya berperan sebagai Oh, kamu. Haja Saida. Kaya Kaya. Oke, selanjutnya kita undang ada Acil Imas. Mana boleh? Masih di lagi di luar. Oke, langsung kita berikutnya aja kita panggil. Oke. Sudah masuk? Ya, kita lanjut. Oci Rosdiana. Yes, berikutnya boleh tepuk tangan. Silakan Kak Oci berperan sebagai apa di film Goyang? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Uci, saya di sini berperan sebagai Fauzia. Sebagai Fauzia. Selanjutnya Acil Imas. Tepuk tangan dong Ibu Acil. Silakan Ibu. Kalau nggak pakai ibu, kalau Acil. Oke. Acil Imas aja. Acil Imas saja, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acil Imas berperan sebagai Acil Imas. Cukup ya? Baik, selanjutnya kita panggil kembali geser kita Hasman Al Idrus. Dari mana? Sebelah sini. Tepuk tangan dong, ini ada di belakang sini. Kita boleh tepuk tangan ya. Monggo. Asma. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya Hasman Ali Idrus, seorang aktor dan juga penyanyi dari Malaysia. Tapi udah menetap di sini. Dan peran saya sebagai Rustam. Ya, Rustam. Sebagai Rustam. Oke. Baik, selanjutnya kita undang guest kita berikutnya Putri Intan Kaisela. Boleh kasih mic-nya. Halo semuanya, Berperan sebagai apa di sini? saya Putri Intan Kaisela berperan sebagai Rusmiati. Rusmiati. Baik, selanjutnya yang terakhir kita undang Rio Dewanto. Silakan, boleh kenalan dulu katanya. Berperan sebagai apa? Halo semuanya, selamat siang. Saya Rio Dewanto. Di sini saya berperan sebagai Badri. Sebagai Badri, boleh kasih tepuk tangan dan terima kasih. Inilah wajah-wajah yang akan membawa kita dari cinta ke tekanan sampai akhirnya semuanya berubah. Baik, para pemain sudah ada di sini. Lanjut kita akan masuk ke sesi launching official poster film Goyang. Kita berpindah sebelah sini semuanya, boleh. Indah. Boleh langsung di media teman-teman media tamu silakan untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Ya, sebelum nanti kita akan lanjut ke dunia visual dari posternya. Mas Rio, majuan Mas Rio. Rio maju, yuk. Rio. Oke, siap, 1, 2, 3 cukup. Baik,
kita akan memulai ya. Siap-siap semuanya. Ya kita akan hitung mundur tentunya dari aja ya. Ke bawah dari atas. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Inilah proses dari film Kuya. Oke, Mas silakan mau gambar lagi karena nanti setelah kita akan bergeser kembali ya. Boleh langsung silakan diabadikan teman-teman dari media. Kurang jauh. Dapat? Oke. Oke. Baik, cukup kita akan berpindah ke Lagi sekali lagi Kak. Tunjukkan ya Mbak, kau merusakkan nasib kebilangan perempuannya itu. mereka itu udah sering cinta dan bagi kita membantu dan menolong mereka saat itu terjadi. Bersedia menerima rezeki yang dengan segala konsekuensinya. Ada yang pindah kampung kita sini, dicam-cam rumah ikan bang. Kalau kita harus niat kenapa-napa. Terutama untuk CGI. Ya, CGI-nya yang paling luar biasa karena kita ngerjain hampir setahun sebenarnya. Jadi kenapa film Poyang itu lama banget? Karena salah satunya kita mau karena kan film Poyang udah ada ya sebenarnya kan. Ada beberapa lah judul yang ada. Tapi saya yakin itu nggak terlalu otentik Kalimantan. Nah ini otentik Kalimantan. Pemainnya juga orang Kalimantan. Dan Om Rio harus belajar bahasa Baja ya Om. Dan di sini alhamdulillah pada saat tayang di Jam, semua yakin bahwa mereka itu positif dan nge-blend banget bahwa kayak Om Geo, Om Begi itu jadi orang Kalimantan gak diragukan banget gitu. Dan CGI-nya juga kita kerjakan sepenuh hati. Mungkin saya kasih tahu sebelum kita lanjut ke ini, aku ada video gimana effortnya kita membuat CGI di film ini. Mungkin kita matiin lagi lampunya kali ya. Silakan tonton teman-teman. Lampu mati. Jadi ini adalah bagian pekerjaan kami, salah satunya adalah CGI. Kenapa? Karena film Poyang tentunya harus disaksikan secara visual yang bagus. Mohon maaf ya kalau ini mungkin kurang karena layarnya kita kan proyektor, terus soundnya juga bukan sound standar bioskop. Jadi experience kalian di bioskop pasti akan jauh lebih lagi. Jadi ini saksikan dulu aja.
Gimana? Jadi kenapa mungkin Kuyang ini buat saya emosional ya, selain saya adalah dari Kalimantan dan ini adalah salah satu kerja keras kami, terutama di belakangnya ada kru film yang semuanya ada tim art, ada penyutradaraan, ada sound, ada make up, ada tim CGI, ada post-pro, semuanya ada di sana. Jadi film ini tidak akan terwujud kalau nggak ada semuanya yang bekerja luar biasa, dan kita di Kalimantan sampai ya mudah-mudahan ini menjadi film yang bisa diterima dan disukai banyak masyarakat Indonesia. Tepuk tangan dong. Oke, kalau tadi sudah ada peran CGI ya Pak Jo, izin boleh tetap berada di tengah dulu mungkin Pak Jo. Waduh. Nah, ini kalau kita bicara tentang soundtrack, otomatis kan kita nonton tidak semerta-merta langsung kaget segala macamnya. Yes. Perannya, bagaimana peran musik dan soundtrack untuk menjaga emosi penonton sebelum terornya datang, khususnya untuk penonton, gimana Pak? Nah kebetulan kan Saranjana itu kan lagunya cukup viral ya. Iya. Kita mengingat pada saat Saranjana tayang, lagu itu kalau nggak salah diputar hampir 100 juta kali gitu loh, di platform TikTok gitu 100 juta kali, dan hampir sekitar kalau nggak salah itu 4,5 juta konten untuk menggunakan soundnya Saranjana. Iya. Nah kali ini kita tetap bekerja sama dengan yang membuat Saranjana. Kita akan membuat lebih ikonik lagi karena kita berharap dengan nonton Kuyang ini tidak hanya nonton filmnya tapi juga lagunya, dan ingat irama di sini pun juga sama Melayu, irama Banjar. Kita mau dari latar, dari musik, dari cerita, dari bahasa itu memang Kalimantan banget. Iya, dan kita bisa merasakan ya, dan kita saksikan lagi salah satu video klip soundtracknya. Selamat hasil. Matikan lagi? Yes. Matikan lagi. Silakan mic-nya boleh di ya. Silakan boleh teman-teman. Mana dulu? Oh, si Om dulu. Ya. Silakan. Silakan Om, sebutkan nama dari media dan ingin bertanya ke siapa. Terima kasih ya Om MC. Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat datang berkarya. Yang lain yang katanya tolong diam aja ya. Hal yang pertama, selamat untuk Johansa Jemberan karena ini merupakan kearifan lokal gitu ya. Saya mengenal beberapa case-nya. Saya ke Rio Dewanto seorang Purwokerto. Masih Purwokerto kan ya? Masih Om Bro. Saya memastikan tadi untuk menggoogling gitu ya, sampai Purwakarta gitu kan atau yang lain. Kemudian harus belajar bahasa Banjar, harus merasakan soto Banjar, dan kemudian Anda harus merasakan kultur orang Kalimantan yang beda dengan orang Jawa. Hal pertama adalah penyesuaian dari Rio untuk skenario atau untuk beberapa bahasa di film ini. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, Rio, Kuyang ini kan tidak dengan Indonesia Barat tapi Indonesia Timur ya. Jarang saya mendengar Kuyang itu adanya di Indonesia Barat, tapi Indonesia Timur termasuk daerah saya. Tapi nama yang berubah, Popo dan Parakan gitu kan, atau Leak di Bali gitu ya. Punya pengalaman mistis apa dengan makhluk astral sejenis ini gitu loh, Rio. Sehingga ini kan fenomena baru ya buat Rio ya. Itu yang kedua. Jo, saya mau bertanya tentang begitu bangganya Anda dengan CGI. Otomatis kan production value-nya kan naik lagi nih bro. Kira-kira angkanya signifikan nggak dengan nilai yang kemarin kita diskusikan bahwa film yang baik harus dengan biaya yang baik pula, karena saya melihat ada beberapa hal yang walaupun itu trailer gitu ya, saya mencurigai film ini masih berkisar di bawah 5 dan 7 juta. Tetapi kalau misalnya Joe memastikan di atas 10 juta, hal yang menarik apa yang kemudian membuat kita terkesan ya Joe ya? Itu aja sih untuk Rio dan Joe. Selamat buat teman-temanku yang baik, mungkin langsung dijawab, oke silakan. Oke, terima kasih Bro Arul pertanyaannya. Yang pertama soal bahasa dan dialeknya itu saya punya waktu yang cukup lama untuk berproses, dan selain proses reading, Uncle Joe di sini dia selalu
hadir ketika kita lagi pendalaman karakter dan melakukan proses reading tersebut, sehingga ketika ada pertanyaan, ketika ada bahasa-bahasa di skenario yang tidak sesuai dengan pengucapannya, dia langsung merevisi langsung gitu di tempat, dan kita jadi nggak kehilangan arah. Kita tahu kita harus seperti apa, kita harus ini, dan apa yang harus kita lakuin. Kemudian ditambah film ini tuh personal banget buat Joe, saya bisa ngerasain karena dia dari Kalimantan, kita syuting di daerah tempat dimana dia lahir dan dia tumbuh besar, yang mana saya ngerasa bahwa film itu nggak selalu tersentralisasi di Jakarta aja, tapi bahwa teman-teman di luar sana punya kesempatan dan punya kreativitas yang luar biasa gitu, salah satunya di Kalimantan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, pengalaman spiritual yang pernah saya alamin, alhamdulillah nggak ada. Meskipun saya waktu itu syuting di sana sekitar 1 bulan lebih, tapi yang saya rasain di sana malah kehangatan dari orang-orang yang ada di sana, dan dukungan yang luar biasa besar dari masyarakat Kalimantan. Dengan kedatangan kita tuh hampir tiap hari kita semua dikirimin makanan sama warga di sana, dari pagi, siang, sore, dan terima kasih banyak banget. Kadang-kadang sampai mubazir, kita bingung, jadi kita bagi-bagi lagi ke yang lain. Dan seru banget sih, kangen juga syuting di sana meskipun kita sebulan lebih di sana. Ya kalau dibandingin di sini, di sana nggak ada mall, nggak ada kafe, banyak kafe, tapi tetap menyenangkan gitu. Maksudnya orang-orangnya hangat dan suasana juga enak ya, seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Makanan yang ngangenin apa, Jo? Makanan yang ngangenin soto Banjar sih, soto Banjar sama apa ya, Jo? Ketupat kandangan. Ketupat kandangan, iya. Sama saya bingung di sana banyak kan itu Kalimantan ya, tapi warung Solo banyak banget. Iya kan, tiap meeting apa warung Solo. Oh iya, mungkin pengaruh Pak Jokowi kali ya. Oke, cukup. Dan pertanyaan buat Pak Jung langsung bisa dijawab, silakan. Yang jelas di produksi Kuyang kita nggak main-main gitu. Aku tidak berbicara angka banyak, yang jelas ini produksi berkali-kali lipat dari Saranjana. Waktu pun berkali-kali lipat gitu. Bayar Om Gio juga berkali lipat ya. Ya intinya dari segi pemain, dari segi kualitas produksi, kita juga pakai kameranya juga nggak main-main. Kita pakai Alexa 35 dan kita bawa, kalau nggak salah itu ya, bawa 1,5 ton ya peralatan khusus kamera doang, dan itu diterbangkan dari Jakarta ke Kalimantan. Karena jujur saking susahnya, sampai kita ekspor kamera 2 gitu ke Kalimantan, lampu dan sebagainya. Pokoknya kita bertonton barang kita ekspor dari Jakarta untuk ke Kalimantan. Karena memang keterbatasan di Kalimantan peralatannya gitu. Bahkan kita harus cari izin ke TPRI kalau salah. Sampai apa Mas Agung itu kalau nggak salah gensetnya kita harus pakai di TNI ya. TNI, saking keterbatasannya di Kalimantan. Nah itu dia maksud saya, kita yang berada di Jakarta mungkin dengan gampangnya mendapatkan sesuatu, tapi buat teman-teman yang di Kalimantan itu harus bayar mahal untuk hal-hal itu gitu. Tapi yang paling saya tidak main-main di film ini adalah semua set itu hampir 50-60% kita bangun. Rumah yang dipakai kita bangun. Terus di dalam studio kita bangun lagi rumah untuk mendapatkan adegan-adegan yang memang saya pengen di kamera itu ciamik gitu. Dan alhamdulillah ketika kami tayang di JAB kemarin, dan itu adalah penonton pemerhati film semua, pecinta film lah orang di JAB itu. Bukan mereka itu bayar ya, gratis gitu. Alhamdulillah kami dapat positif, terutama dari segi pengadeganan, dari segi para pemain yang ternyata katanya sangat ganjal banget gitu. Dan terutama dari sisi CGI tadi juga dapat pujian dari kritikus film-film, dan kami sampai detik ini merasa bahwa kerja keras kami dengan ketika menonton film ini mungkin kalian akan lihat gitu. Kalau angka saya nggak berani bilang bahwa ini, yang jelas ini berkali-kali lipat dari film Saranjana sebelumnya. Baik, tepuk tangan dulu. Pertanyaan selanjutnya sebelah sini, boleh ganti sebelah kanan boleh, Masnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya IPA, petisi dan guru yang sekarang aktif di dunia seni dan nulis. Pertanyaannya mungkin sederhana ya. Apa ada ritual khusus nggak sebelum film ini dilaksanakan atau sebelum syuting film ini? Bisa ceritakan sedikit. Untuk Pak, pertanyaannya? Ya untuk Pak Jo dan mungkin teman-teman yang lain juga biasanya kan suka ada ritual pribadi ya, apalagi yang jadi kuyangnya gitu. Ya, terima kasih. Silakan yang mau jawab Pak Jo. Mungkin karena saya akamsi kali di sana. Jadi aman-aman baik ya gitu. Jadi sebenarnya ya kita membuat film horor bukan berarti kita melaksanakan adegan horor sih sebenarnya gitu loh. Kita bikin horor benar-benar bikin untuk hiburan, benar-benar kami ingin berkarya, mungkin kayak ibu seni juga sama gitu. Kita memang berkarya. Jadi kita di film ini semuanya nggak ada ritual-ritual sesat ya. Jadi nggak ada, semua pemain ini benar-benar Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa kepada dengan agama masing-masing, kita menjalankan, terus yang pasti kita menghormati lokasi kita berpijak, lokasi kita berada, dan itu memang maksudnya memang kita dimanapun tempat kita berpijak ya kita hormatin gitu. Jadi nggak ada ritual khusus sebenarnya Bu. Istilah kata hanya izin yang pasti ya, itu kan ada orang ada izin secara pemerintah, ada juga izin secara warga gitu. Jadi karena itu didukung juga, sehingga efeknya apa? Ya kita dapat makanan terus ya Bu tiap hari ya. Pokoknya makanan itu nggak henti-henti dari hari dayuan sampai akhir. Itu mending kalau makanannya cuma dikasih cuma 1-2 buat Rio gitu. Enggak, dikasihnya semua kru. Dikasihnya itu bisa, misalnya anggap lagi nih ya, dikasih sate-satean itu bisa sampai 100 tusuk. Nasi bakar itu sampai 70. Benar, itu luar biasa. Saya terima kasih banget sama warga Kalimantan yang bikin kita gemuk selama di sana ya. Baik, sepertinya mohon maaf Ibu terinspirasi dari sesajen itu ya Bu ya. Sepertinya saya bayangkan itu. Iya. Oh iya, karena berhubung yang bikinnya aksi, jadi aman. Bilang tidak ada ritual, Bismillah aja, lillahi ta'ala. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Ya, Abang Joni Iskandar silakan. Joni Iskandar. Bukan ya, topinya doang. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Topan dari Media Historika Film. Aku ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Kak Hasman, Kak Oci dan Kak Intan, scene paling berkesan dalam hidupmu ketika syuting film Kuyang ini bisa diutarakan dalam 1 kata saja supaya nggak spoiler. Yang kedua buat Ibu Dayu. Ibu Dayu kan di sini jadi aktor tetap DHF ya. Apakah ada pressure? Apakah ada pressure untuk memainkan film dari Kuyang ini, dan tantangannya apa menjadi Ibu Hajah Saidah ini? Terima kasih. Baik, oke, silakan yang mau jawab dulu siapa? Mas silakan. Oke, apa yang berkesan di dalam film ini dari saya itu nggak spill ya, tapi saya mau ngomong waktu syuting itu saya kecebur dalam sungai. Kecebur? Ya, kecebur. Oke. Dan dia nggak bisa berenang. Ya, dan nggak bisa berenang. Dalam banget. Yang saya nggak khawatir nyawa saya ya. Tapi alatnya kan kita tahu, kita ekspornya dari luar dari Jogja ya, dari Jakarta ke sana. Jadi kita tahu barang-barang di sana itu susah mau dapat. Jadi soal nyawa itu ya masih sayang sih nyawa saya. Oh iya, oh saya pikir begitu. Cuma kita takut itu ya, barang-barang itu aja. Ya. Jadi kecebur lah. Kecebur. Dan Hasman kan orang Malaysia sebenarnya. Ya, iya. Dan itu sebenarnya susah kalau saya sendiri, kalau mungkin dari orang Indonesia juga tahu bahasa Banjar itu memang bahasa yang susah ya kalau kita mau ngomong. Ada yang bilang bahasa Banjar itu sama persis kayak di Malaysia. Sebenarnya enggak. Jadi bahasa Banjar itu memang saya belajar langsung dari peran-peran dari orang lokal Banjar kayak Kak Cirimas sama sutradara juga, karena dia waktu dikasih skripnya itu emang skripnya harus campur bahasa Jakarta ke nasional ke bahasa Banjar. Tapi saya minta ke sutradara, bisa nggak kalau kita ganti bahasa itu full bahasa Banjar buat saya. Jadi karena itu satu tantangan yang saya mau gitu. Jadi alhamdulillah lancar. Baik, silakan tinggal di Banjar ya. Oke. Selanjutnya, takut kan tinggal di Banjar. Selanjutnya silakan yang ditanyakan. Oke, gimana kesannya? Mungkin aku syuting enggak,
terlalu lama berada di sana dibandingkan sama teman-teman yang lainnya. Aku cuma beberapa hari dan sangat berkesan menurut aku. Dari semua scene yang aku lakuin juga berkesan, sorry ya. Virus. Ini agak takut sih sebenarnya sama virus ya. Iya, nggak apa-apa. Dibelain kan ibu mertua. Ya udah mertua belum ya jatuh. Semuanya menurut aku scene-nya berkesan dan kebetulan di sini aku juga belajar bahasa Banjar sedikit. Walaupun waktu mau take nggak full semua bahasa Banjar, tapi kayak aku takut salah pengucapannya. Cuman untungnya kan emang Mas Jo selalu mendampingi dan pakai earphone, takutnya salah itu tiba-tiba Sundanya keluar kan kalau mungkin ya. Tenang-naon baru ya. Tenang-naon. Nah, di sini tuh aku yang sampai sekarang masih ingat tuh bujur bener, gagayaan, bungas, masih ingat beberapa gitu. Ada dia nyebutin. Iya, tapi jangan banyak ya nanti spoiler. Itu aja sih. Jadi intinya ya semoga film ini bisa diterima oleh masyarakat. Baik. Selanjutnya, silakan. Kalau bagi saya sendiri yang berkesan itu sebenarnya semuanya, karena kan 21 hari syuting ya, dan saya tuh selalu ada tiap hari kayak gitu, dan ya dari pagi sampai malam itu selalu saya ada. Terus kalau yang paling berkesan sebenarnya itu pas masuk Gentong, jadi itu tuh jam 3 pagi Mas juga, jam 3 pagi masuk, Dan dihanyutin di sungai. iya, dan dihanyutin di sungai gitu. Tapi alhamdulillah juga aman karena juga di sebelah kanan kirinya ada akamsi yang menjagainya. Tapi itu yang paling berkesan sih, tengah malam dingin-dingin masuk ke Gentong, di dalam gentongnya ada air dan dilarutin di sungai gitu aja. Bisa berenang tapi ya. Alhamdulillah bisa. Bisa, bisa ini bisa. Oke, berarti yang ditanya tentang kesannya sudah ya. Tinggal ke ini ya. Ibu Dayu. Senior ya. Orang kaya. Bu Haja. Ritualnya kalau ini Ibu, kalau Bu Dayu ritualnya baca Yasin 3 kali, Waqiah gitu, Barok. Silakan Bu Dayu. Mas, ya saya bersusah juga. Kalau ditanya mengenai pressure, salah satunya ya, pressure-nya pasti ada. Berat. Berat karena bukan cuma karena saya harus berbahasa Banjar, walaupun Mas Jo mengatakan bahwa udahlah Saida itu orang kaya yang berkelas, dia nggak perlu terlalu Banjar, tapi tetap banyak sekali bahasa Banjar, dan ya alhamdulillah kemarin dijamin sampai ada ujian, alhamdulillah. Yang menjadi pressure yang lain adalah sebenarnya ini sedikit spoiler buat teman-teman mungkin ya, maaf, Saida itu adalah kunci di sini. Tetap. Always. Setiap film pasti. Nah, masalahnya apa? Kalau tidak ada tekanan dari sini, ini nggak macam-macam. Coba. Saida tetap situ. Jadi bagaimana membangun seorang Saida masuk ke jiwanya Saida, tetap dengan gayanya dia yang berkelas, gayanya dia ngomong. Sepanjang film tidak ada Saida itu teriak-teriak, tidak ada. Saida dengan kalimat yang sangat lembut, halus. Aduh, kesel ini. Tapi waduh nyelkit banget, nah itulah. Iya. Karena memang dia sekali lagi Saida itu adalah karena tekanan dari dia, mantunya sampai seperti itu. Mungkin kalau tidak ada Saida gitu tidak cerita lagi. Gitu ya. Begitulah, kalau pressure banget. Iya. Pressure-nya. Terjawab ya, Mas ya. Tepuk tangan yang butuh Bu Dayu. Ya. Ada emas di tangan sampai sini gitu ya. Kan orang kaya kan? Ada ya. Oh, di sini leher, kaki ya. Iya, jualan. Selanjutnya ada. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini mana mic-nya kalau dikasih? Mana mic? Abangku, mic. Iya. Silakan Bu Haja. Ya. Nama saya Nesya Habibah dari media Jurnal Cakrawala. Saya mau nanya ke Kak Putri, bagaimana sih rasanya berakting dengan Karyo Dewanto? Terus yang kedua untuk Karyo,
ada nggak sih teknik khusus dalam memerankan tokoh karakter di filmku yang ini? Terus kedua untuk Aryo lagi, bagaimana reaksinya pertama kali saat ditawarkan dalam filmku yang ini menjadi tokoh utama? Ya, itu aja. Terima kasih. Silakan langsung dijawab boleh. Jadi dari perasaannya itu awalnya sangat-sangat kaget ya, apalagi dengan saya yang notabene sebenarnya belum ada basic acting, saya sebagai modeling awalnya, dan saya sangat bersyukur karena Mas Jo dan Mas Victor mau dan percaya terhadap saya yang tidak mempunyai basic acting, dan saya akhirnya sangat terima kasih kepada Mas Jo dan Mas Victor mau menyuruh saya untuk belajar acting dulu. Ya, jadi saya sebelum ini, ya sebelum bertemu dengan teman-teman lainnya, saya sempat dulu sekolah acting 2 minggu, lalu setelah itu baru bertemu dengan yang lainnya. Sangat pressure karena dengan saya yang tidak punya basic apa-apa bisa berperan bersama Karyo sendiri. Jadi sangat-sangat bangga juga. Selain bangga juga takut, karena awalnya juga takut ya kan berperan sebagai dengan Karyo gitu kan, siapa yang nggak takut gitu. Tapi alhamdulillahnya Karyo tuh sangat membantu terhadap saya gitu, yang masih baru ini. Jadi makasih Karyo. Lagi honornya ya. Bercandanya tegak ya. Iya. Ya, terjawab ya Bu ya. Oke. Cukup. Sekarang ke Karyo. Lebih berasa ngayomin adik ya Mas Uki ya. Ya mungkin menambahkan dari Putri, tapi Putri ini luar biasa hebat, dia bagus, maksudnya untuk ini film pertama ya Putri? Ya untuk film pertama menurut saya dia punya potensi yang luar biasa gitu, dan bukan hanya Putri aja tapi teman-teman dari Kalimantan tuh memorable banget gitu buat saya. Mereka ternyata banyak pemain-pemain di sana yang punya kualitas dan metode acting yang luar biasa, kayak ada Bayu Bastari, dia juga di sana ngajar acting juga. Terus kemudian ada Ipul Hari dan teman-teman content creator dari sana yang punya followers ternyata jutaan, yang mungkin kita di Jakarta ini nggak terlalu mendengar mereka karena mereka pakai bahasa lokal sana, tapi di Kalimantan wah udah kayak Michael Jackson. Dia kan. Oke, lanjut pertanyaannya tadi, kalau ritual khusus sebenarnya nggak ada, cuman biasanya ketika saya melakukan sebuah peran yang berjarak, secara karakternya berjarak dengan kehidupan saya yang asli, saya mencoba untuk mendekatkan aja dengan masyarakat sekitar. Jadi ketika saya lagi nggak ada syuting di sana, hampir setiap hari saya ketemu teman-teman di sana, main tenis bareng sama mereka, terus ya nongkrong, ngobrol-ngobrol supaya tahu keseharian mereka tuh biasanya seperti apa sih, cara mereka berbicara, cara mereka berinteraksi, dan apa aja yang mereka bahas gitu. Dan ya itu sih salah satu mungkin ritual yang saya lakukan gitu. Terus pertanyaannya apa satu lagi? Bagaimana reaksinya? Reaksi pas ditawari main film Kuyang. Oh, reaksinya? Yes. Wah, seneng banget. Seneng. Gede ya. Bayarannya gede. Oh, gedenya ke badan ya. Gedenya ke badan ya. Enggak. Alhamdulillah. Kejakasnya. Enggak. Gue seneng, maksudnya ngelihat Joe ini, maksudnya dia sebagai putra daerah yang berasal dari Nagara, dia datang ke Jakarta bener-bener dari anak kosan, dia mencoba untuk, iya kan? Dia mencoba untuk membawa daerahnya dia untuk bisa disaksikan sama teman-teman, dan dia udah membuktikan itu dengan film Saranjana, dan menurut saya itu patut diapresiasi sih. Tepuk tangan dong, boleh. Terjawab Ibu? Nah, mungkin nambahin aja ya. Iya. Jadi kalau di kebiasaan di DHM itu, sebelum kami approach pemain itu biasanya
Skrip kita kirim dulu ke pemainnya itu, dan kita nggak mau gitu, maksudnya si karakter misalnya Om Rio gitu, kalau misalnya nggak suka dengan karakternya ngapain dia ngambil ini kan, jadi mereka udah tahu apa yang dilakukan dan jadi orang apa, jadi bagaimana. Dan itu di HF selalu melakukan itu. Biasanya kalau kita mau produksi film, artinya skripnya udah jadi, udah matang, tinggal dikirim. Jadi si artis itu udah, oh iya, tinggal ngobrol-ngobrol aja lagi gitu loh. Biasanya kita gitu dikirim duluan. Iya, tertarik atau tidaknya di obrolan tersebut ya. Yes, betul. Kalau budaya kan selalu ya Bu ya. Ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Tetap budaya. Mana? Sebelah oh ya di sini. Mikrofon sebelah kanan. Yang nanya nanti dapat minyak kuyang loh. Dapat minyak kuyang. Oke. Dijawab ya. Jawab. Kok agak sedih ya? Enggak. Jadi kalau ditanya tadi, pertanyaan apa? Enggak. Iya, tahu. Strategi marketingnya sebenarnya kalau masalah strategi marketing pasti semua film pengennya ditonton banyak ya. Nah, sebenarnya Kuyang ini kalau dibilang ini produk daerah ya, ini lokal banget. Enggak, jauh banget. Ini memang film nasional. PH kita itu di nasional kok. PH kita di Jakarta. Di HM itu basically di Jakarta. Kemarin juga film kita yang kita produksi juga Iblis dalam Kandungan, Angel Fall, itu kan sebenarnya konten-konten memang nasional dan kita tidak pernah mengotak-otakkan produksi gitu loh. Cuma memang saatnya untuk genre cerita film itu memang harus berkembang atau ada alternatif lain gitu. Kalau kalian cek ya, berapa banyak sih cerita Kalimantan di sinema kita? Setahun belum tentu ada loh, ya kan? Ada banyaknya pun kalau di sinema kita, kalau nggak mungkin budaya Jawa, pasti kadang budaya Sunda atau sekarang mungkin lebih banyak budaya Batak, benar kan? Lagi budaya Batak. Dan Kalimantan, kalian cek ada nggak setahun ini yang nayangin film tentang Kalimantan, gitu loh. Dan menurut saya itu yang diperlukan oleh sinias-sinias kita, bahwa kita itu kaya. Jadi kita harus bisa membagikan ini secara, kalau pengen ditonton ya pasti kita pengennya ditonton sama orang, mau di Jawa, mau di Jakarta, mau di Papua, atau di Medan, atau dimanapun. Kita pengen Kuyang ini ditonton nasional, karena saya yakin dari 90 orang, dari 100 orang, pasti 90 orang tahu tentang Kuyang. Artinya saya membuat cerita Kuyang ini bukan berarti hanya untuk ditonton orang Kalimantan, karena saya yakin Kuyang ini juga sangat terkenal, salah satu urban legend yang terkenal. Nah, dengan kalian nonton Kuyang ini, sebenarnya kalian akan tahu bahwa ini originalnya Kuyang kayak gini, bukan yang penceritaan film sebelumnya. Karena film-film sebelumnya rata-rata tidak syuting di Kalimantan, tidak berbahasa Kalimantan, bahkan ceritanya jauh dari Kalimantan. Nah, kami berani jamin Kuyang yang ada pakai K-nya, yaitu Kalimantan, Kuyang pakai K-nya, ini mungkin jadi pertanyaan juga, kenapa sih nggak pakai G aja? Maaf teman-teman, kalau saya mengeluarkan Kuyang pakai G, mereka akan pencariannya ke Kuyang yang sebelumnya. Search aja di Google, kalau kalian pakai G, pasti akan pencarian film itu bahwa film ini udah tayang. Oh, oke. Bahaya kan buat kami yang sebenarnya belum tayang. Nah, karena K itu juga bagian pengucapan kita, karena itu bagian identitas Kalimantan juga. Jadi Kuyang pakai K pasti selalu gitu. Kenapa? Dengan Kuyang pakai K ini belum tayang, tayangnya nanti 29 Juli, Januari 2026. Oke. Itu salah satu penjawab tadi, gitu loh. Terus pertanyaan yang kedua terkait yang seseorang itu tentang Kuyang tersebut. Oh iya, sebenarnya makanya kalau nonton Kuyang ini kalian akan kaget, karena ini film POV dari Kuyang. Ini bukan dari korban, ini bukan dari orang datang ke Kalimantan terus ditakut-takutin ada Kuyang muncul. Ini gak jauh dari itu. Ini film tentang bagaimana dia berproses jadi Kuyang. Jadi Kuyang ini akan jadi tidak seseram itu, malah kalian akan simpatik dengan Kuyangnya, karena film Kuyang ini adalah dari sudut paliannya, dari sudut Kuyangnya, POV Kuyangnya. Makanya dari awal pun kita tunjukin bahwa itu Kuyangnya dari awal. Dari awal dia, jadi Kuyang ini gak kayak film, kebanyakan film horor ya. Mereka datang ke suatu tempat, datang ke rumah, tiba-tiba ada muncul penampakan-penampakan makhluk astral dan sebagainya, baru dicari tahu. Kalau ini enggak,
ini dari awal kenapa dia kuyang, sebab akibat jadi kuyang, ritualnya jadi kuyang, sampai dia ya itulah nontonnya. Jadi jangan dikasih tahu semuanya biar penasaran. Jadi ini POV-nya dari kuyang, bukan POV korbannya. Oh, oke. Jadi tidak seseram itu juga sebenarnya ya. Ya. Oke. Baik, selanjutnya ini nggak mau nanya sama Pak ini produser, belum ditanya-tanya nih. Sudah sini. Oh iya, mau jok aja Bang. Sini, Bang. Mana betul? Ya, situ Bang. Silakan. Yuk. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Semoga film ini sukses ya. Amin. Di bioskop. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak produser dan juga sutradara, bagaimana sih untuk kesulitan dalam pengambilan adegan yang paling tersulit atau gimana? Apakah di take berkali-kali atau bagaimana itu? Terus kedua, di sini lokasi emang kan di Kalimantan gitu kan? Lokasi itu udah dipilih jauh-jauh hari atau bagaimana untuk tempat tersebut? Apakah itu tempatnya angker atau bagaimana? Terus untuk para pemain, kesulitan dari ibu lupa Yang mana? Ini. Iya. Oh, Ibu Dayu ya, Ibu Dayu. Ibu Dayu kan setiap kali kan selalu bermainnya ada film komedi. Nah, di sini untuk chemistry berbagai untuk masuk ke dalam film misteri ini seperti apa gitu. Kan baik. Dicerna ya, boleh ya. Baik. Lanjut, sudah cukup? Baik. Ke Pak. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan tentang kesulitan ya. Hampir semua sulit. Yang paling sulit adegan pembakaran rumah. Mas Agung, terima kasih banyak udah sabar. Yang harusnya sehari jadi 3 hari, jadi 3 malam. Karena itu rumah dibakar di tengah sungai. Yang kita nggak pikirkan adalah sungai itu ternyata sungai besar. Dan kita nggak pernah menghitung kekuatan arus sungai itu. Jadi waktu rumah lantai itu ditarik di tengah sungai itu 2 kapal besar nggak kuat tarik itu karena harus melawan arus. Belum lagi adegan pembakarannya itu setengah mati semua. Adegan yang benar-benar saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman kru semua, Mas Agung dan semua teman-teman yang lain karena emang sesulit itu dan itu harus dilakukan selalu di malam kan, nggak mungkin di siang. Dengan pembakaran rumah itu dan kalau kesulitan yang lain ya hampir semua sulit karena pertama logistik susah, semua barang kita harus bawa dari Jakarta total sekitar 1.400 hampir 1.500 kilo 1,5 ton yang harus saya terbangkan ke Jakarta dari Jakarta ke Kalimantan terus dan itu lokasinya 5 jam dari bandara. Jadi bukan kita datang ke Banjarmasin syuting itu enggak. Dari Banjarmasin masih traveling lagi 5 jam. Ya, jadi jauh sekali. Terus yang kedua medan yang seperti kalian lihat di trailer seperti rawa. Kalau Mas tahu rawa itu masuknya sampai sedengkul Mas. Kebayang gimana caranya ngangkat kaki dan kebayang gimana kalau orang bawa lampu 70 kilo gitu segini masuknya sepaha. Jadi memang bedanya susah itu dan pasang surut air. Yang kedua banyak yang harus disetup, yang harus dibangun rumah dan segala macam. Ya ini film dengan tingkat kesulitan produksi yang menurut saya cukup tinggi karena emang dari sisi lokasinya memang di Kalimantan dan jauh dari kota. Oke, lanjutkan ke Pak Jung mungkin cukup atau langsung ke Bu Dayu? Cukup aja ya. Cukup ya. Baik, Bu Dayu aja. Silakan. Nanti soal komedi dan pemain di film ya. Sebetulnya banyak film-film saya yang serius, maksudnya karakter saya serius. Antagonis, protagonis, apapun tapi serius, artinya tidak komedi. Itu banyak juga sih. Kalau tantangan di sini itu sebenarnya seperti yang ditanyakan oleh Mas Jan tadi. Beratnya itu memang bukan cuma belajar bahasa. Ini bahasa bukan bahasa ibu saya. Saya tidak dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan dengan bahasa ini. Karena saya lahirnya di Jawa ya.
Yang menjadi berat lagi adalah merepet. Jadi bahasa Banjar itu diucapkan dengan cepat, gitu ya, cepat gitu. Itu yang cukup berat sih, berat itu aja. Kalau udah terjawab atau masih ada ingin ditanya? Sudah terjawab. Boleh? Serius? Oke. Kalau enggak ngobrol berdua aja dulu. Tempat-tempat luas ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lainnya. Oke, mudah-mudahan tadi disampaikan Pak Produser kita dengan kesulitan yang luar biasa ya. Pokoknya effort yang luar biasa dan kita berharap tentunya hasil dari film ini juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat semuanya, tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya ada lagi mau tanya? Oh, baik, sebelahnya ya. Silakan. Satu lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Selamat siang semuanya. Siang. Saya Garisa Salsadila, saya influencer. Saya mau nanya ke Pak Jo, bagaimana apakah kuyang di real life itu ada atau dunia nyata? Iya. Dan satu lagi yang selama ini itu yang paling susah ini yang film ini kuyang atau ada lagi di medannya gitu. Oke. Baik. Pak Jo, nggak mau jawab akam sih. Ya. Oke, kalau kuyang itu sebenarnya kalau di Kalimantan masih percaya keberadaan kuyang ya. Dan kuyang ini bukan hantu ya. Makanya kalian kalau nanti nonton film ini, kita akan menjelaskan karena banyak banget di luar dari Kalimantan yang mengira bahwa kuyang itu hantu. Kuyang itu adalah manusia, terus mengkaji ilmu, terus akhirnya dia menjadi kuyang. Jadi kuyang itu berbentuk manusia. Mungkin kalau dalam istilahnya itu kayak babi ngepet gitu. Ada orang jadi babi gitu, jadi ngepet gitu. Atau kayak mungkin kalau di luar negeri itu jadi manusia serigala, ya kan? Nah ini kebetulan jadi kuyang, dia lepasin diri. Dan kuyang ini sebenarnya ceritanya itu tidak hanya di Kalimantan loh. Malaysia ada penanggal. Di Thailand itu ada namanya kerusui gitu. Terus di di Makassar Parakang. Terus kalau ditanya Indonesia bagian barat memang nggak ada Palasi. Jadi kuyang ini sebenarnya sangat di masyarakat kita itu sangat udah dekat sebenarnya gitu. Jadi dan kalau di Kalimantan bahkan nih Budayu nih saksi matanya pas kita syuting katanya ada penampakan kuyang ya. Iya. Ya mungkin boleh diceritakan Budayu sebagai saksi mata. Silakan Budayu. Jadi itu adalah lokasi kita yang terakhir dari rangkaian lokasi. Oh bukan sih, sebelum ke Banjarmasin itu di Muning. Jadi ada satu warung gitu ya, ibu-ibu itu bilang, oh kemarin melihat kuyang loh, melihat kuyang. Saya bilang, memang benar bu. Dia dengan bahasanya dia bilang kuyang itu terbang dan kelihatan sekali jelas tidak, tapi mereka sudah mungkin terbiasa atau gimana, bilang ada kuyang. Lihat itu terbang itu jam berapa bu? Ya sekitar malam lah. Jam sekian dia bilang. Saya pikir ya udahlah ya. Saya sama fotografer in-house sama adik-adik sama adik pindah tempat. Kalau masih di lokasi sekitaran lokasi tapi pindah tempat. Ada seorang bapak-bapak dia menceritakan yang sama. Jadi pikiran saya adalah bapak ini dan ibu itu bercerita di lokasi yang berbeda dengan jam yang berbeda, nggak mungkin kompakan. Jadi bahwa dia cerita, wah kemarin itu sini malam saya sampai kaget bapak gimana gini. Jadi saya pikir sama fotografer, saya pikir beneran kali ya ini, memang beneran ya gitu. Jadi kepercayaan kuyang ini memang sangat kental di sana. Benar atau tidak, saya dan mungkin pemain-pemain yang lain memang nggak pernah ngeliat itu ya. Ingin sih. Tapi saya yakin masih lah ada, memang ya ada. Ya udah. Ya, udah dijawab. Terima kasih Budayu, saya sudah dibantu. Terima kasih, kasih tepuk tangan dong. Tapi ini Pak Jo, selain Pak Jo sebagai MC, Bu Acil juga dari sana juga ya? Iya. Oh ternyata ada K2 MC. Nah berarti udah nggak begitu ini udah sama Pak Jo, maksudnya pengalaman dengan di daerah sendiri. Nah ini lebih ini karena dulu kan sebenarnya ingat ya, kuyang ini sebenarnya bagian dari Pekikuyang Saranjana. Oke. Nah di Saranjana itu ada Kusmiati, ya. Ada Acil Limas,
Terus ada lagi untuk Apung yang diperankan oleh Bukit Ima. Ya. Nah itu adalah lain dari Saranjana. Kalau yang kalian pernah nonton Saranjana Kota Gaib, pasti kalian tahu bahwa Kusmianti ini jadi kuyang. Nah itu 7 tahun sebelum Kusmianti jadi kuyang ceritanya ini. Oke. Jadi film kuyang ini adalah 7 tahun sebelum dia udah jadi kuyang. Oh, seperti itu. Baik, kasih tepuk tangan. Oke, yang bisa ditanya nih Acil Dimas ini akamsi banget dia. Akamsi banget kelihatan si Jebul. Acil, silakan boleh kasih sedikit obrolan buat kita kasih tahu. Ya terkait terutama dengan kuyang. Kalau tadi kan sudah dirangkum nih, saya terutama kayak si Teteh tadi nanya, ada nggak sih kuyang itu nyata nggak sih? Nah kalau dari Acil sendiri selama tinggal dan menjadi orang sana, apa benar ada pemberitaan-pemberitaan seperti itu? Terima kasih. Kalau saya sih gini, karena asli banget ya, itu memang. Oke. Memang banyak dari kuyang ini ya. Itu ada berbagai macam versi ya. Oke. Ada yang pengasih, ada yang mau kaya, Oke. ada yang mau usaha. Lebih ke mohon maaf, lebih ke orang-orang yang memuja sesuatu yang untuk mendapatkan hal tersebut. Minyak kuyang tadi. Oke, minyak kuyang. Minyak kuyang tadi. Dan itu banyak memang. Contohnya kalau dia kuyang ya, pesugihannya Dewa tanya tuh Dayung, kenapa pakai selendang terus kan? Iya. Dia nutupin lehernya. Oh, gatel. Itu. Oh, cupang. Dia sendiri ngomong ya, saya keceplosan. Oh. Iya, tandanya gini, kalau dulu saya lagi kecil, ini yang keluar malam-malam nanti ada kuyang gitu kan. Meskipun tujuannya bukan anak kecil yang kayak kita, gitu. Dia kan cuma ibu hamil sama bayi gitu kan. Betul. Terus kalau yang kotornya gitu dia di kalau dulu kan kalau rumahnya panggung tuh, betul. Bawahnya air, nah itu dia di bawah itu, gitu. Yang kotor itu beda lagi versinya. Oke. Bukan pengasih. Tapi pengasih juga tapi versi kotor. Oh, pengasih dia percaya. Itu dia kalau nyekuyang dia setiap hari pasti tutupin lehernya. Kan ada bekas gigitan. Bukan, dia lepasin lehernya itu. Dan itu pertanda. Gitu. Ya dia pakai ini biar pertanda buat ditutup. Kalau sekarang kan kita nggak tahu kan udah pakai hijab semua kan ya. Jadi yang kuyang yang mana yang enggak yang mana. Ketutup semua. Nggak ada. Kalau dulu kita masih bisa ngelihat. Oke. Ya, gitu. Kalau sekarang udah masih ada juga seperti itu. Kalau sekarang? Masih. Oke, nanti Teteh kalau Kalimantan kalau ada pakai selendang goyang berarti. Gitu. Udah gitu. Sama tuh lagi meriang, kita kan nggak tahu ya. Lagi meriang gatal. Coba oke baiklah. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, ini kan kalau tadi Pak Jo, izin Pak Jo ini saya mau ke Victor. Terakhir mungkin boleh. Kalau tadi saya juga menyimak bahwa film ini ada korelasi dengan Saranjana. Yes, betul. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa teman-teman harapkan terkait kuyang sebagai bagian dari Saranjana Universe tersebut? Yang jelas kuyang ini berkali-kali lipat produksinya kita tingkatkan dari Saranjana sebelumnya. Jadi Saranjana Kota Gaib itu adalah film debut saya. Pertama kali saya mengederik menjadi sutradara. Alhamdulillah mungkin dapat keberuntungan kan kali ya. Dapat 1,2 juta penonton pada saat itu. Itu debut saya, debut pertama kali ngederik. Nah, dengan proses belajar, saya belajar dari Om Rio, belajar dari budaya, belajar semuanya. Saya juga belajar tentang teknik-teknik penyutradaraan. Dan film kuyang ini insya Allah berkali-kali lipat kami upgrade dari proses belajar saya. Oke. Dan dibantu oleh teman-teman yang luar biasa. Iya, tepuk tangan buat teman-teman yang udah sumbang. Mungkin saya panggil, saya nggak sopan kalau nggak panggil mereka, karena mereka udah jauh-jauh datang ke sini. Dari tim Kalegi, mungkin perwakilannya. Boleh. Itu dari silakan boleh. Karena nggak sopan banget karena mereka orang-orang di balik layar, gitu loh. Jadi tim Kalegi kita adalah fiction, ratusan film bahkan film terkenalnya mungkin sebutin aja film-filmnya Mas yang pernah diwarnai oleh fiction dengan Mas ini. Mungkin kenalin Mas. Kasih. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dari Fiction Color ya. Kalau untuk ngomongin apa aja film yang udah kami dari berapa ya? Kalau dari saya yang kemarin Sukma ya, dari Baim Taekulong. Terus ada lagi yang kemarin Ibarat Maut. Terus yang dari PH-nya Mas Jo sendiri, DHF itu ada Ijazah Kandungan.
terus ya ini Kuyang, terus Angapol, ya hampir semua produksinya Mas Jo ada di kami. Ya. Jadi udah tahu dong film-film Opis, ada Sukma, ada Ipang Maut, nih yang kalengnya gitu loh. Wih, keren, tepuk tangan dong. Terus lanjut. Ini kalengnya, kita tidak lupa ada yang pemenang MMI tahun ini untuk penata suara, penata sound dari Aluna. Menang piala kan Mas? Wih. Ini menang piala cinta loh. Silakan. Boleh di ini. Perkenalkan diri boleh. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ridho. Karya terakhir yang kami kerjain itu House Windows sama Kodrat 2. Yeah. Kayak tadi yang menang MMI. House Windows. Oh. House Windows teman-teman. Berapa juta itu Mas? Oke, itu dari Aluna. Nah, penata musik. Ini yang penata musik ya di belakang layarnya. Kita ada Mas Gadet, masih ada nggak? Nggak ada dong. Tepuk tangan dulu, boleh. Jadi teman-teman ini pada datang semua. Jadi saya happy karena semuanya pada datang ke sini. Mas Gadet mungkin kenalin. Mungkin pakai Selamat siang, saya Ganden. Saya nata musik untuk filmnya DAF. Hampir semua film DAF ya Mas. Alhamdulillah. Terutama kemarin yang Saranjana kita juga meledak. Habis ini meledak lagi Mas. Amin. Oh dia filmnya banyak banget, nggak hitung gitu. Terus kita juga ada tim art. Ini art yang luar biasa, yang dijahit tiap hari. Kenapa saya spill di sini ya teman-teman? Karena mereka orang berjasa di belakang yang kadang-kadang nggak kesurut kamera gitu. Mereka itu padahal bekerja luar biasa, tapi kalian nggak tahu gitu. Nah ini ada Mas Agung. Mas Agung tuh tim. Oh iya, boleh kasih tepuk tangan dong. Saya happy banget karena mereka mau datang ke sini. Ipang Maut di series ya Mas kemarin. Ya, assalamualaikum, saya Agung. Terima kasih juga sih sama Mas Jo udah diikutin di judul ini. Terakhir saya kemarin di Parseris. Ya, Ipang series. Kami itu Mas. Oke, ini Mas Agung. Wow, filmnya banyak banget. Sama Mas Hanung dan sebagainya. Dia up. Jadi teman-teman yang mau produksi film, mau hubungin up, saya promosikan juga. Terus jangan lupa kita juga ada tim protestik. Ini yang bikin efek-efek darah dan sebagainya. Mas Agi masih sini nggak? Oh ya, sini, ayo datang dong. Sini. Saya mau spill, mereka ini adalah orang yang luar biasa dan saya bekerja sama dengan orang-orang profesional di bidangnya. Jadi kalau ditanya apakah ini film daerah, no, kita adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Silakan Mas. Selamat sore, nama saya Ari. Saya berterima kasih atas kerjasama dengan DHF udah 2 film ya Pak? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah 2 film. Film sebelumnya? Film terakhir saya tuh film The Rock Course, film Taiwan. Wih, terima kasih dong. Keren. Ada lagi? Ini yang bikin darah-darah Mas. Oh, bikin boneka, bikin bayi, bikin apa, special effect, spesial apa? Nah sebutannya apa Mas? Protestik. Ya. Itu kalau sebelum melakukan itu semua ada ini dulu bayangan dulu mau ngapain darahnya dari mana gitu, nggak donor darah nggak gitu ya? Cukup ya, baca cukup? Ya ada lagi. Oke. Siap. Nah kita juga ada tim posko dari Mas Tiawan. Dia adalah orang-orang yang ngerjain posko semuanya. Oke. Ya. Boleh bergabung. Ya. Silakan boleh perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Hendro di sini sebagai post-pro produser. Terima kasih. Sebenarnya ada DOP tapi nggak datang ya, Mas Imam nggak bisa hadir ya. Ada nggak? Ada, Mas Imam ada? Nggak ada, dia minta izin. Ada Mas Imam juga, ada lagi nggak?
Oh ya, tim-tim Astrada saya ada Malik juga. Nih Astrada saya yang di lapangan ngomel-ngomelin pada kalau sesuai schedule. Di sini juga, ayo maju aja, nanti kita foto bareng juga. Gitu. Terus ini juga, nah ini adalah yang bikin special effect CGI. Oh, dan Lumin. Boleh kenalan langsung. Dan Lumin ini juga dapat MVP ya tahun ini. Piala juga ya, gitu. Silakan sini. Silakan. Ini FFI juga loh. Boleh duduk. Nah itu boleh perkenalkan. Ya, nama saya Nadia dari Elemen Studio. Pak Jo suruh ngapain, mau ngapain? Boleh promosi kok, boleh promosi loh, dia depan dia. Ya paling film terakhir yang kita kerjakan itu ada Sukma yang dengan Mbak Imong sama Pengepungan Bule Duri. Yang kemarin baru menang dari FFI juga. Bukannya filmnya dia juga ya, Paling Kundang. Paling Kundang ya udah tayang. Sama Ghost in the Shell udah selesai. Udah siap tayang. Jadi teman-teman di sini, teman-teman media tahu dong, orang-orang di belakang ini adalah orang-orang yang berkualitas. Jadi kami menunjukkan ke layar lebar film Kuyang layak untuk saksikan dan kalian beli tiketnya nggak dijamin tidak rugi. Tepuk tangan dong. Oh iya, beranta kostum lupa aku. Aduh, ngamuk-ngamuk dia nih pasti. Beranta kostum kita ada, masih ada nggak? Mana? Oh dia ngambek. Sini Twitty. Ayo. Nggak bisa. Sini kita mau foto bareng kok. Ya. Sini. Dia perantau kostum ya teman-teman. Sebelah sana, izin. Sebelah sana. Ya. Aku senang banget ya hampir semua. Iya. Sini gitu. Ngomong. Kenalan Pak, izin. Ya Om, kenalan. Ya, selamat sore semuanya. Di sini saya sebagai makeup kostum dan berterima kasih banget sama Mas Jo untuk diizinkan bergabung di film Kuyang. Oke, inilah orang-orang yang di balik ini. Jadi kami tidak hanya saya, ini bukan film tentang saya. Mungkin iya bahwa ini adalah ceritanya mungkin saya tulis dengan Pak Asap. Pak Asap nggak bisa hadir ya. Pak Asap ini yang nulis Kodrat 1-2. Dia juga yang nulis di Samad. Saya berkolaborasi sama dia untuk nulis film Kuyang. Jadi kalian tahu dong cerita Kodrat 1-2 bagaimana dan sekarang Kuyang kita bikin juga. Dan kita juga lagi ngedevelopment cerita juga. Salah satunya adalah kelanjutan dari Saranjana Universe mau dibawa kemana. Salah satunya. Terus kita juga berharap dengan film Kuyang ini tolong sebarkan positifnya bahwa ada orang-orang yang bekerja di belakang film produksi ini. Mereka adalah orang yang talenta-talenta yang kadang tidak disuruh oleh kamera, tapi mereka bekerja dengan totalitas. Ya, jadi saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih buat kalian. Kasih aplaus dong buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Saya pribadi ini bukan masalah kita menjadi saya pemberi kerja atau bekerja, enggak. Kami adalah berpartner, kami ingin bekerja sama, kami ingin menyuguhkan karya bareng bersama, dan mudah-mudahan ini tersampaikan ke kalian. Tolong sampaikan bahwa Kuyang layak untuk dinantikan 29 Januari 2026. Boys, tepukan. Ada lagi yang kita mau spill, kita kita foto dulu kali ya di sini. Boleh. Ya, ini adalah timeline-nya film kita, Saranjana Universe, Kuyang. Terus nanti setelah Kuyang akan masuk ke Saranjana 2. Saksikan Kuyang. Ini aja. Jangan lupa saksikan Kuyang di bioskop. Ya. Siap ya. Ya tanggal ini aja. Kacau Dimas ya, tinggal ya. Ya. Siap. 1, 2, 3. Jangan lupa saksikan film Kuyang. Salah gini. Ya, siap. 1, 2, 3. Saksikan di bioskop tanggal 29 Januari film Kuyang. seru ya? Oke, ready? 1, 2, 3. Saksikan tanggal 29 Januari nanti di bioskop film Kuyang.
menggulingkan untuk masuk ke sini loh. Benar, ini jadi kalau